Aman Kang Otong? Aman insya Allah ya, mudah-mudahan. Kita cek dulu apakah ada yang bocor-bocor, biar yang punya trusted ya. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ini nanti akan kita coba rapiin untuk perkabelannya ya teman-teman. Tidak ada bocor-bocor, tidak ada suara-suara yang mencurigakan. Pokoknya mobil ini insya Allah siap meluncur untuk jarak jauh. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Aman Kang Otong? Aman. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kita sekarang mau meluncur lagi ke bengkel karena yang punya mobil sudah nunggu dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya, cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer DOHC tahun 2000. Kalau kita lihat dari platnya itu plat jet ya, jadi masih Jawa Barat teman-teman. Dan sekedar informasi, mobil ini sudah selesai kita kerjakan di bagian mesinnya ya. Kemarin itu kita kerjain kurang lebih 1 hari 1 malam teman-teman. Jadi setelan racing ya kalau boleh kita sebut. Mobil ini terkendala di bagian mesin. Untuk part yang diganti itu meliputi seher, kemudian metal duduk, metal jalan, dan lain-lain kita juga ganti ya. Pokoknya mobil ini selesai kita servis akan kita langsung lakukan test drive ya. Proses indrayun pun sudah kita lakukan tentunya dari semalaman. Untuk detail mobil ini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya, sebelum kita lakukan test drive di jalan raya. Apakah mobil ini sudah layak untuk uji coba atau memang ada kendala lagi, nanti akan kita ketahui setelah mobil ini kita lakukan test drive di jalan raya. Oke, seperti biasa untuk detailnya kita mulai dari depan. Untuk bagian ban dia menggunakan dweller dari Bridgestone, yang dimana untuk ukuran bannya itu adalah 30, yang dimana ringnya itu 15 ya. Jadi ring 15 itu diameter dari velgnya. Velgnya juga masih original ya teman-teman. Untuk bagian footstep ini sudah dipasangi dengan footstep eksternal sepertinya ya, karena untuk bawaan Blazer itu dia biasanya footstepnya tidak ada pijakan yang berwarna hitam seperti itu. Lalu untuk emblemnya ini masih original, terpasang dengan rapi. Spionnya juga original teman-teman. Ini spion khas dari DOHC tahun 2000 ya, karena ada juga spion-spion Blazer yang lain itu dia ukurannya lumayan besar dan lebar, tapi untuk spion ini dia sedang ya ukurannya. Untuk bagian mesin alhamdulillah tidak ada suara-suara yang mencurigakan setelah kita servis, tapi nanti akan kita pastikan lagi ya pada saat kita lakukan test drive, karena itu semua tidak menjamin teman-teman ya. Untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Bagian belakang ini footstepnya atau bempernya sudah ada pijakan footstepnya. Biasanya bemper-bemper seperti ini dipasangkan di mobil-mobil DOHC Luxury Touring, termasuk stop lampnya juga ya. Stop lamp DOHC Luxury Touring itu dia mirip dengan Blazer SOHC, jadi ada beberapa lampu ya, jumlahnya kurang lebih ada 4 lampu teman-teman. Oke, untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Nah ini nih lampunya ya, ini lampunya ada 4, yang satu untuk lampu standby, kemudian lampu rem, lampu atret, dan lampu stop lamp. Di sini juga sudah terpasang dengan wiper di bagian kaca pintu belakang. Bempernya juga oke ya, masih bagus. Ini ada sensor parkir teman-teman. Ini ada lampu untuk menerangi plat nomornya. Jadi ada 2 ya, kiri kanan, dan ini pijakan atau footstepnya. Lalu di sini juga sudah ditambahkan dengan sensor parkir mundur. Jadi ada semacam layar nanti di bagian dashboardnya, supaya pada saat kita mundur itu kelihatan ya di bagian belakang dari mobil ini. Untuk bagian bawah masih seperti ini, original ya.
di bagian shock breakernya. Knalpot juga sudah diganti sepertinya. Untuk emblem di DOHC itu berbeda dengan yang SOHC ya. Kalau di DOHC itu biasanya ada Blazer P16P ya, dan itu dia emblemnya timbul ya. Kalau yang di SOHC dia biasanya di print atau semacam stiker. Di sini juga ada tulisan lagi full injection biasanya ya kalau untuk DOHC Luxury Touring. Stop lamp di bagian kaca atas juga masih ada, masih berfungsi dengan baik. Lalu roof rack bawaan dari pabrikasinya juga terpasang dengan benar dan rapi di bagian atasnya. Secara keseluruhan mobil ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Untuk bagian bodi juga masih pada oke, masih pada kokoh. Dan sekedar informasi, katanya mobil ini baru saja dibeli oleh pemiliknya dari Ciwidey ya, masih daerah Kabupaten Bandung. Jadi pemiliknya ini dari Tangerang dan beliau sengaja ke Bandung untuk membeli mobil ini. Lalu kemudian mobilnya dimasukkan ke bengkel agar dicek kembali di bagian mana saja yang bermasalah. Wow, keren ya. Untuk bagian interior kurang lebih seperti ini. Ada beberapa tombol yang cukup membingungkan ya. Mungkin owner sebelumnya itu memasangkan atau menginstal beberapa part tambahan di mobil ini. Bagian kokpit masih ada ya, masih komplit. Karena ini yang DOHC teman-teman. Jadi DOHC itu biasanya ada kokpit ya. Sun visor juga masih pada komplit di situ. Oke, handle-nya juga masih pada enakeun ya. Joknya juga masih original. Kita coba buka dulu, ini dikunci ya. Oke. Kita akan coba lihat door trimnya seperti apa. Untuk bagian door trimnya di mobil ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, door trimnya masih identik dengan Blazer DOHC maupun SOHC Montera. Karena untuk bagian door trim ini ada sedikit kemiripan dengan yang SOHC. Oke, untuk bagian pintu belakang kita coba buka. Handle-nya masih pada bagus ya. Engsel-engsel pintunya juga tidak ada masalah sepertinya. Nah, untuk bagian door trim di pintu belakang juga sama ya, warnanya menggunakan warna perpaduan hitam dan abu tua. Jadi ini sepertinya di custom untuk cover yang ini. Kalau yang bawaannya itu dia warnanya sama dengan warna door trim yang bagian bawah. Untuk tombol-tombol power window juga sepertinya masih berfungsi dengan baik. Ini mobil benar-benar rapi secara interior kalau kita lihat. Untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Di DOHC itu lumayan banyak fiturnya ya, atau lumayan komplit ketimbang yang mobil jenis SOHC atau varian SOHC. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita tutup lagi ya teman-teman. Oke, mobil ini benar-benar keren, benar-benar gagah. Ini tinggal kita lakukan sedikit sentuhan ya, supaya mobil ini jadi sangat layak untuk dipakai jarak jauh. Di sini juga sudah dipasangi atau terpasang dengan spion electric mirror, karena di DOHC Luxury Touring itu biasanya spionnya sudah bersistem electric mirror. Untuk keseluruhan dari mobil ini saya tidak menemukan penyok-penyok ya, maupun baret-baret yang cukup serius. Kalau untuk lecet-lecet pemakaian ini wajar ya teman-teman, nama-namanya mobil. Nah, untuk bagian depannya sini kita coba lihat ya, tadi belum kita review. Bagian depannya grillnya masih original, kemudian ada emblem Opel atau petir di situ ya. Lalu ditambahi juga dengan lampu fog lamp tambahan untuk di atas grillnya. Dan untuk lampu ini sudah diganti sepertinya ya, headlampnya menggunakan headlamp yang variasi. Ini grillnya juga masih pada bagus. Kalau di DOHC itu untuk bagian jarik-jariknya itu agak ada jarak ya, tapi untuk di DOHC ini dia lampunya sudah menggunakan lampu yang bermata sipit. Jadi untuk DOHC Luxury Touring itu dia lampunya bermata sipit menggunakan lampu SOHC. Tapi kalau di mobil DOHC yang biasa dia untuk headlampnya menggunakan headlamp yang bermata belok. Oke, untuk indikator semuanya berfungsi dengan baik teman-teman.
tidak ada jarum-jarum yang mencurigakan ya. Pokoknya mobil ini harus 100% maksimal pada saat masuk ke bengkel kita, supaya nantinya pengguna mobil ini ataupun ownernya akan merasakan kenyamanan dan keamanan pada saat berkendara di jalan raya ya. Oke, ini terkunci. Ini kita buka dulu ya. Ini pada ngunci teman-teman. Tadi sepertinya ada barang-barang yang takut hilang ya, makanya kita amankan dulu. Oke. Untuk bagian jok ini sudah dilapisi dengan kain kulit semi sintetis ya. Dashboard juga masih bagus ya, padahal ini tahun 2000, berarti usianya sudah 23 tahun. Biasanya ada retak-retak di situ. Tapi untuk mobil ini secara keseluruhan di interior masih sangat layak ya, dan masih sangat sedap untuk dipandang. Oke teman-teman, sekarang kita akan lakukan test drive ya. Oke teman-teman, hari ini mobil Blazer ini sudah kita beres di servis ya. Kendalanya kenapa senah Kang Otong, mobil ini teh berisik dari mesin ya. Dan ternyata apa yang diperbaiki? Ganti seher, Terus ganti metal jalan, metal duduk ya. Dua-duanya diganti. Apalagi? Udah itu aja. Pengerjaan berapa hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dan sekarang kita akan lakukan test drive ya teman-teman. Jadi seperti biasa tradisi di bengkel Padepokan DS Custom itu, kita akan lakukan test drive setelah proses overhaul atau turun mesin sudah kita kerjakan. Dan yang pasti di bengkel kita juga ada garansi 1000 km ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang servis di kita, khususnya mobil Blazer, kemudian sebelum 1000 km sudah ada kendala lagi, khususnya di bagian mesin, kita kasih garansi gratis. Jadi bisa langsung dibawa ke bengkel supaya kita perbaiki lagi. Oke, sekarang kita akan coba test drive laju atau kecepatan dari mobil ini, apakah sudah stabil atau belum ya teman-teman. Kita akan cari lahan yang cukup lumayan luas. Kayaknya kita mau kemana nih Kang Otong nih? Ke GBLA aja ya, buat ngetes mobil ini karena di situ treknya lumayan lurus. Nantikan terus keseruan kita. Guys, sekarang kita udah mulai coba test drive mobil ini di jalan yang lurus. Dan alhamdulillah untuk kaki-kaki dan mesin tidak ada kendala sepertinya ya, karena perasaan kita sepertinya baik-baik aja nih untuk mobil ini ya. Kita lihat speednya menunjukkan di angka 80 km/h per jam atau kpj. Ini masih stabil. Dan untuk akselerasinya masih rigid juga ya. Tidak ada indikasi-indikasi mencurigakan. Yang jelas mobil ini insya Allah siap dipakai untuk pergi keluar kota alias jarak jauh. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan coba videoin di luar bagaimana mobil ini melaju pada saat kita lakukan test drive. Berarti itu menguntung. Oke, saya turun nilainya. Kita lihat teman-teman. Gimana Bang Otong? Apakah ada kendala di mesin ini? Ya, insya Allah nggak ada lah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya nggak ada. Sekarang kita akan coba test drive lagi
dari 0 km per jam untuk 1 menit 15 detik pertama bisa langsung tembus berapa kilometer per jam. Oke, saya dari luar. Siap, selamat Tong ya. Nanti jangan lupa jemput lagi. Tok. Aman ya teman-teman, tidak ada bekas-bekas ngebul ya di mobil tadi. Jadi kalaupun ada itu cuma sedikit dan itu sisa-sisa dari pembakaran yang sebelumnya tidak terbakar. Dan alhamdulillah mobil ini baik-baik aja ya. Gimana, aman Kang Otong? Aman, insya Allah ya, mudah-mudahan. Kita cek dulu apakah ada yang bocor-bocor, biar yang punya trusted ya. Nah, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ini nanti akan kita coba rapiin untuk perkabelannya ya teman-teman. Tidak ada bocor-bocor, tidak ada suara-suara yang mencurigakan. Pokoknya mobil ini insya Allah siap meluncur untuk jarak jauh. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Aman Kang Otong? Aman. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kita sekarang mau meluncur lagi ke bengkel karena yang punya mobil sudah nunggu dari tadi. Mungkin seperti itu saja ya review singkat kita kali ini tentang segmen DS Service. Pokoknya buat teman-teman yang baru masuk ke channel kita, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you next time in our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.